Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pagi hari ini. Bersyukur kita masih terus disatukan oleh kasih Tuhan, meskipun kita tidak bisa bertemu bertatap muka secara langsung. Tapi biarlah kita percaya Roh Kudus hadir bersama kita meskipun dalam situasi seperti ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
seperti rusa merindukan sungai-Mu. Jiwaku rindu Engkau Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Dalam situasi saat ini seringkali kita merasakan kekhawatiran, tapi biarlah pujian ini semakin mengingatkan kita bahwa hanya Yesuslah penolong hidup kita. Dialah kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berserah, kita andalkan Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita, karena Dialah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Engkaulah kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Setelah kita diberkati dengan pujian, saatnya kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita. Mohon pimpinan Tuhan
Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita semua. Kita akan tunduk kepala, kita akan bersatu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang kami puji dan kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini berikan kepada kami waktu untuk kembali merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus yang terus mengurapi dan memberkati kami Tuhan, dan bila melalui kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru di dalam menjalani hari-hari yang ada di depan kami ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami semua, sebab kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan hidup dan siap menolong. Dan saya akan mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan membuka dari kitab Injil pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-21, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan Bapak Ibu dapat menyimak dan bahkan membaca bersama-sama dengan saya di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kami peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus
menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu tema firman Tuhan adalah dampak kehadiran Tuhan. Bahwa dampak kehadiran Tuhan itu yang pertama, bahwa Yesus yang bangkit berjumpa dengan para murid-murid di sebuah ruangan yang terkunci dan memberikan apa? Memberikan damai sejahtera kepada mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Yesus memberikan kemampuan, terimalah Roh Kudus, supaya apa? Supaya mereka pergi dan bersaksi, memberitakan akan kebenaran, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Namun, apakah dengan perjumpaan Yesus yang bangkit itu sudah cukup meyakinkan para murid akan pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan? Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus ingin menampakkan dirinya supaya apa? Supaya murid-murid memahami, supaya murid-murid sampai kepada puncak kepercayaannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menolong dan menyelamatkan. Itulah sebabnya dalam teks firman Tuhan pagi hari ini memberikan banyak pengajaran kepada kita. Bukan hanya tentang keyakinan, tetapi bagaimana Yesus membuktikan bahwa Ia mau menolong murid-muridnya, juga mau menolong kita semua. Apa pengajaran Tuhan yang mau disampaikan kepada kita? Setidaknya melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Yang pertama adalah, janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu. Kalau kita perhatikan perikop ini dengan baik, pasal ini diawali dengan kata, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan seterusnya. Ada kata kemudian. Ini berarti apa? Pasal ini masih berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Bahwa Yesus yang bangkit itu ingin menjumpai para murid-murid. Dan yang menarik di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi kepadanya. Maaf, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa Simon Petrus dan murid-muridnya pergi mencari ikan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa mereka ini kecewa dengan Yesus sebab para murid tidak punya guru lagi yang akan mengajar mereka selanjutnya. Tetapi ada yang menafsir bahwa sebenarnya mereka ini tidak kecewa, hanya menunggu waktu Tuhan. Sebab sebelumnya Yesus sudah menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea. Supaya apa? Supaya di Galilea ini banyak orang-orang yang mendengar berita bahwa Yesus sudah bangkit. Maka sementara mereka ini menunggu waktu Tuhan, itulah mereka mencari ikan. Karena memang itulah pekerjaan mereka sebelumnya, itu sebagai seorang nelayan. Kalau mereka mencari ikan, sebenarnya mereka ini punya tanggung jawab yang luar biasa.
mereka bertanggung jawab untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi sebenarnya para murid ini bukan tipe orang yang pemalas. Tapi murid-murid ini selalu ingin bekerja, selalu beraktivitas, agar hidupnya selalu produktif, menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Meski mereka sedang menunggu waktu Tuhan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti kita sekarang ini, meski ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan aktivitas lainnya kita lakukan dari rumah. Ya mari kita bersama-sama kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita disuruh beribadah di rumah, beribadahlah, berdoalah di rumah dengan sungguh-sungguh. Meskipun di rumah, biarlah kehidupan kita ini tetap produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Demikian juga dengan para murid-murid yang mereka memang mencari ikan. Tetapi malam itu, sekali lagi mereka tidak menangkap apa-apa. Mungkin kita bertanya, bukankah mereka ini adalah sudah ahli dalam mencari ikan? Bukankah mereka ini sudah terbiasa, tahu bagaimana caranya mencari ikan, atau di tempat yang tepat, di mana banyak ikan? Tetapi firman Tuhan berkata bahwa malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Usaha yang dilakukan sepanjang malam pun sia-sia. Gagal. Peralatan sudah disiapkan sedemikian rupa, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Sudah rugi waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Dan hasilnya nol, tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ini sudah diatur oleh Tuhan? Mungkin saja. Sebab di balik peristiwa itu sebenarnya Yesus punya maksud yang sangat berharga. Yesus ingin meyakinkan mereka supaya mereka ini percaya kepada Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan mau mengajar pada mereka, janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu. Inilah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada para murid-murid pada waktu itu. Janganlah engkau mengandalkan kekuatanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini mengingatkan kepada kita semua. Meskipun mungkin kita ini seorang yang hebat atau nelayan yang hebat, janganlah mengandalkan kekuatan kita. Tetapi tetap andalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita, apapun yang kita kerjakan, mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi dalam situasi seperti saat ini, Bapak Ibu, pekerjaan sulit, janganlah meninggalkan Tuhan, tapi libatkanlah Tuhan di dalam setiap kesempatan. Pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, bukankah firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Oleh sebab itu, mari kita akan mengingat akan firman Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah kekuatan Tuhan. Ini pesan yang pertama yang Tuhan mau sampaikan dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan yang kedua mengajarkan kepada kita semua, taatlah pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi seandainya pada malam hari itu murid-murid sudah mendapatkan ikan yang banyak? Bisa jadi mereka tidak akan percaya dengan apa yang katakan Yesus. Karena mereka sudah mendapatkan ikan.
Barangkali mereka akan berkata, tanpa Tuhan pun aku sudah bisa mendapatkan ikan. Dan ternyata segala upaya yang telah dilakukan sepanjang malam itu hasilnya nol. Dan tidak mendapatkan apa-apa. Atau seandainya mereka tidak taat dengan perintah Yesus untuk menebarkan jalannya, maka mereka pasti tidak akan memperoleh apa-apa. Tetapi karena mereka taat pada perintah Tuhan, mereka melakukannya, maka ada hasilnya, ada berkat yang mereka terima. Dan firman Tuhan berkata ada 153 ekor ikan besar yang mereka peroleh. Wow, ini sesuatu yang menyenangkan tentunya bagi para murid-murid. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya firman ini tidak hanya berlaku bagi para murid-murid yang ada pada saat itu yang sedang mencari ikan di Danau Galilea, di Genesaret. Lalu mereka mendapatkan ikan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini juga berlaku bagi kita semua. Di tengah situasi dan kondisi seperti saat ini, harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai mahal, sementara penghasilan mungkin kita pas-pasan. Mari kita akan ingat akan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah taat pada perintah Tuhan. Kalau para murid mendapatkan ikan justru pada siang hari dalam pembacaan firman Tuhan ini, dan bukan pada malam hari, ini kan aneh Bapak Ibu. Tetapi ini sesungguhnya berbicara tentang kemustahilan. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa berkarya di luar logika kita, di luar pemikiran kita. Dan kadang di tengah situasi yang sulit, terjepit, justru Tuhan buka jalan, memberikan hikmat kepada kita, memberikan terobosan, pekerjaan-pekerjaan yang baru, menyingkapkan sesuatu yang baik. Banyak hal yang Tuhan singkapkan, dan ini sebagai satu bukti bahwa Ialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan itulah cara Tuhan memelihara, memberkati saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Memang semalam mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Yesus memberikan pagi hari yang baik. Ia berdiri dan menyapa mereka. Satu bukti bahwa Ia ini sangat peduli dan memperhatikan para murid-murid pada waktu itu. Sungguh sesuatu yang sangat membanggakan bahwa Ia berdiri, Ia memperhatikan, Ia menolong para murid-murid. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak pernah kita duga sebelumnya, bahkan apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, bisa Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa malam itu Yesus tidak beri ikan kepada para murid-murid, dan pagi harinya mereka beri ikan. Kuncinya apa? Kalau kita mau renungkan dengan sungguh-sungguh adalah ketika para murid-murid mau melakukan perintah Tuhan dan taat, maka mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Ia sangat peduli dengan para murid-murid dan tentu juga kepada kita semua. Pak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kapan pandemi virus itu akan berakhir? Kita tidak tahu. Himbauan untuk beribadah dari pemerintah itu pun sampai akhir bulan Mei, dan itu masih tentatif. Kita belum tahu. Namun yang saya mau sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, biarlah di waktu-waktu yang ada di depan kita tetap beribadah kepada Tuhan, meskipun kita tidak bersama-sama di gereja. Kiranya persekutuan kita di rumah kita masing-masing itu membuat hati dan kehidupan kita, iman kita terus terpelihara dengan baik. Iman kita terus bertumbuh dan kehidupan kita ini tetap taat kepada perintah Tuhan. Seperti para murid tadi, tebarkan jalamu,
sebelah kanan. Mereka melakukan dan mereka mendapatkan berkat yang berkelimpahan, 153 ekor. Dan itu satu berkat yang sangat besar yang pernah dialami oleh para murid-murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu, percayalah bahwa Yesus yang bangkit selalu berdiri dekat dengan kita, menyapa kita. Dia peduli dan siap menolong dengan caranya yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita pikirkan. Tugas kita apa? Tugas kita adalah tetaplah taat dan lakukanlah perintah Tuhan dengan segenap hati. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, pesan yang ketiga yang saya dapatkan daripada kebenaran firman Tuhan ini dalam perikop, khususnya perikop ini. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Ayat yang ke-12 saya akan baca bagi Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ada satu kata yang menarik, marilah dan sarapanlah. Ini adalah satu ajakan Tuhan kepada para murid-murid supaya setelah mereka melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, mereka semakin percaya bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang hidup dan siap memberikan pertolongan kepada anak-anaknya. Yesus mau mengajak mereka bersekutu, berfellowship. Demikian dengan kita yang sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita akan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan melalui persekutuan kita, melalui misbah-misbah keluarga kita. Dan jangan lemah, apalagi dalam kehidupan kita seperti saat ini. Jangan undur, jangan malas, apalagi sampai lupa dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Seberapapun berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, terimalah dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena itu adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan yang baik, syukurilah dan hitunglah setiap berkat-berkat yang telah kita terima dalam kehidupan ini. Tuhan hanya menginginkan kepada kita agar kita ini tetap bersekutu kepada Tuhan dan melakukan perintahnya dengan setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ialah dalam situasi di tengah pandemi seperti saat ini, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi justru kita harus tetap taat pada perintah Tuhan dan tetap bersekutu dengan erat kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu teruslah percaya kepada Tuhan bahwa Ia yang bangkit, Ia yang hidup, Ia yang punya otoritas pada kehidupan kita semua. Dialah yang siap berdiri dekat dengan kita. Dia yang siap mendampingi kita, dan Dia yang selalu menyapa serta siap memberikan pertolongan kepada kita semua. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa Tuhan yang hidup ialah Tuhan yang juga siap menolong dan menyertai, memberkati kita semua. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kepada kita semua, boleh mengajar kepada kita semua. Ya, dalam situasi seperti saat ini jangan lemah, jangan malas, tapi mari kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini.
Mari kita akan terus taat kepada perintah Tuhan. Dan mari kita akan terus mendekatkan diri kita. Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Dalam menjalani hari-hari yang ada saat ini. Kiranya berkat firman Tuhan boleh memberkati setiap kita semua. Dan biarlah kehidupan kita semakin tetap teguh, semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa kalau pada kesempatan ini Kau terus menyapa setiap kami semua, dan mengingatkan kepada kami semua. Dan biarlah melalui setiap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah sapaan firman-Mu terus menyentuh hati kami, menguatkan hidupan kami di tengah situasi pandemi virus saat ini. Ajarlah kepada kami ya Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami terus belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan kami terus ingin membangun persekutuan yang erat kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada setiap kami semua, mengingatkan dan meneguhkan setiap kami semua, agar kehidupan kami semakin hari semakin taat dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang hidup, yang menyelamatkan. Kami peralaskan doa kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tadi diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan semakin memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita, bahwa Kristus yang hidup, Dia memberikan sukacita. Mari kita akan tetap percaya, pegang salib Kristus, meskipun keadaan kita dalam situasi yang tidak mengenakan, tapi percayalah pada salib Kristus memberikan kemenangan. Kita akan pujikan pujian penutup kita, pegang pada salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita diberkati dengan pujian dan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan terus kami alami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, di kesempatan yang indah ini kami berdoa untuk Bapak Ari Rusdianto yang pada tanggal 30 April Tuhan akan tambahkan usianya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati dalam setiap aktivitas kehidupannya, keluarganya. Tuhan berkati, tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan, kekuatan, kesehatan boleh menyertai dan memberkatinya, sehingga melalui Bapak Ari Rusdianto nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan juga untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Pekerjaan kami, kehidupan kami, keluarga kami, mungkin dengan acara-acara yang lain, kami mohon kiranya kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, inilah setiap doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan mengarahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati setiap kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita menjadi umat kepunyaannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.